Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat sore, selamat malam. Hari ini Selasa 5 April 2022. Ya, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam topik pesan gembala. Ya, mari kita awali di dalam doa. Segala puji hormat syukur kami naikkan ke hadirat-Mu. Bapa, kami bersyukur atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu sepanjang hari. Engkau mencukupkan segala apa yang kami perlukan. Dan tiba saatnya kami akan belajar sebagian kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, singkapkan kebenaran-kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan jalannya pemberitaan ini dalam tangan kasih-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, saya akan menyampaikan sesuatu yang kelihatannya sederhana, tapi ini penting bagi setiap orang percaya. Ya. Jadi ada satu sifat, ada salah satu sifat yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus yang harus ada di dalam diri orang percaya, Bapak Ibu Saudara dan saya. Ya, jadi satu sifat ini penting, yang saya katakan ini kelihatannya sederhana, tetapi ternyata orang sulit untuk mewujudkan hal ini. Ya, bahkan saya mengamati, saya sendiri belum memiliki sifat seperti ini dengan nilai yang bagus. Dan saya juga melihat banyak orang-orang percaya, bahkan hamba-hamba Tuhan, belum bisa menunjukkan, belum bisa mewujudkan karakter atau sifat ini dengan nilai yang sangat bagus. Ya. Dan memang kalau saya renungkan tidak mudah Bapak Ibu Saudara untuk seseorang memiliki sifat atau sifat seperti itu. Ya, orang yang memiliki sifat seperti itu atau pembawaan seperti itu, dia pasti orang yang sudah memiliki pemahaman firman yang lengkap. Ya, dia sudah memiliki gambaran yang lengkap. Ya, sebagai orang percaya, sebagai seorang pelayan Tuhan, dia memiliki gambaran yang lengkap dari arti hidup yang sesungguhnya. Sifat yang saya maksud itu adalah tulus hati atau hati yang tulus. Ya, pasti Bapak Ibu Saudara sering mendengar hal ini. Ya, orang yang tulus hati atau orang yang memiliki hati yang tulus, suatu sikap hati yang ada dalam diri seseorang, ya, satu sifat yang ada di dalam diri seseorang yang untuk bisa mewujudkan hal ini di dalam hidup nyata, mereka harus memiliki pemahaman yang lengkap akan firman. Jadi kalau orang tidak memiliki pemahaman yang lengkap tentang firman Tuhan, tidak mungkin di dalam diri orang itu akan kita temukan sikap hati yang tulus. Ya, tidak mungkin kita akan menemukan ketulusan hati dari orang-orang seperti itu. Tidak mungkin. Ya. Karena ternyata Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di dalam Injil Matius pasal 10, ya, kalau kita perhatikan dalam Injil Matius pasal 10, ternyata Tuhan hanya menyatakan dua sifat yang harus ada di dalam diri murid-muridnya. Yang di pundak mereka itu Tuhan menaruh beban misi penginjilan. Ya. Jadi murid-murid Tuhan yang memang Tuhan taruh dalam pundak mereka itu beban penginjilan atau untuk memenangkan banyak jiwa. Dua sifat ini harus ada. Ya. Kalau kita baca dalam Injil Matius 10 ayat 16. Injil Matius 10 ayat 16 katakan, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik." Ya, yang pertama, cerdik. Sifat yang pertama apa? Cerdik. Dan cerdik di sini diumpamakan seperti ular. Cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Dua sifat ini yang dikatakan Tuhan pada murid-muridnya yang harus mereka miliki. Jadi pesan yang disampaikan Tuhan Yesus ini pada murid-muridnya itu
dua sifat penting, ya, jadi dua sifat penting yang harus ada dalam diri murid-muridnya ini, cerdik dan tulus. Nah, kelihatannya kan sederhana, ya, kan kelihatannya hanya sederhana. Kenapa Tuhan kok tidak membekali dengan pesannya harus, oh kamu harus menjadi orang yang berani, kamu harus menjadi orang yang tahan banting, kamu harus menjadi orang yang berwibawa, orang yang tenang. Tidak, hanya dua sifat itu, cerdik dan tulus. Ya, mengapa hanya cerdik dan tulus yang ditekankan Tuhan ada dalam diri para murid-muridnya itu? Sementara kita tahu bahwa para murid ini akan yang seperti yang dikatakan Tuhan, seperti seekor domba yang dilepas ke tengah-tengah serigala. Tapi kok hanya dua sifat ini, cerdik dan tulus, padahal mereka akan menghadapi banyak bahaya, banyak tantangan, banyak pencobaan. Dan di sini Tuhan mengibaratkan bahwa murid-murid itu seperti domba, ya, dan orang-orang dunia itu diibaratkan seperti serigala. Kita tahu bahwa domba adalah seekor binatang yang boleh dikatakan lemah. Dia tidak punya senjata untuk membela diri, tidak punya. Paling hanya tanduk yang mungkin tidak begitu berarti ketika dia menghadapi binatang buas itu, ya. Tanduk, ya, yang mungkin tidak mematikan. Seekor binatang yang lemah yang tidak mempunyai senjata untuk membela diri ketika harus menghadapi binatang buas. Jadi sepertinya pernyataan Tuhan itu sulit kita terima. Ya, bagaimana mungkin seekor domba dilepas di tengah-tengah serigala? Dan kita tahu serigala adalah seekor binatang karnivora, dia pemakan, ya, binatang buas, ya, pemakan daging. Jadi seperti menjadi santapan empuk, ya, domba itu di tengah-tengah serigala. Tetapi Tuhan ingatkan, kamu harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tapi tentu Tuhan mengatakan ini, Tuhan sudah punya pertimbangan sendiri, ya, dengan kalimat atau pernyataan ini Tuhan punya pertimbangan sendiri, ya. Cerdik yang di sini diibaratkan dengan ular, ya, dan kita tahu memang ular itu adalah binatang yang paling cerdik di antara binatang-binatang itu. Ya, kita melihat bagaimana dengan cerdiknya, dengan liciknya ular itu bisa sampai membelokkan, mengecoh Adam dan Hawa, sampai mereka itu menuruti keinginan si ular itu dan berhasil. Ya. Dan berhasil. Jadi ular itu memang binatang yang paling cerdik. Ya. Yang kedua, tulus seperti merpati. Kenapa tulus ini diibaratkan, ya? Tulus ini diibaratkan sebagai binatang seperti seekor burung merpati. Ya, seperti kita ketahui konon jenis binatang merpati ini tidak punya kandung empedu. Tidak punya kandung empedu. Nah, empedu itu adalah sumber, di mana ada empedu di situ sumber kepahitan. Ya, makanya merpati itu suatu binatang yang di dalam dirinya tidak ada akar kepahitan, karena tidak ada empedu. Ya, benar-benar tulus. Maka seringkali merpati itu dipakai simbol perdamaian. Ya, tidak ada kepahitan. Ya, jadi kalau Bapak kalau kita renungkan menghadapi orang-orang yang dunia seperti itu, cerdik dan tulus. Kita cerdik, kita tahu orang yang banyak akalnya, ya, banyak akalnya. Jadi dia banyak punya hikmat. Nah, tulusnya, kalau tulus ini adalah orang-orang yang di dalam diri orang-orang yang tulus hati itu adalah orang-orang yang tidak menaruh curiga pada siapapun. Jadi tulus, nggak ada curiga apapun. Ya. Dan orang-orang yang tulus hati itu dia melakukan sesuatu dengan tujuan yang luhur. Ya, tujuan yang mulia. Nggak ada perbuatan tulus itu seujungnya kejahatan, nggak ada. Ya,
Jadi perbuatan yang dikatakan, wah dia melakukannya dengan tulus, itu pasti ujungnya adalah kebaikan. Ujungnya adalah mendatangkan kenyamanan bagi orang lain. Tidak ada dia melakukan perbuatan yang tulus, tapi ujungnya adalah kejahatan, merugikan orang lain. Tidak ada. Ya, jadi orang-orang yang tulus hati melakukan sesuatu tanpa motivasi apapun. Dan orang-orang yang tulus, karena dia orang yang melakukan sesuatu tanpa motivasi, pasti orang-orang seperti ini tidak menyimpan akar kepahitan. Dia tidak punya akar kepahitan dengan siapapun, menyimpan rasa dendam, tidak ada. Kalau orang sudah menyimpan perasaan dendam, sakit hati terhadap orang lain, tidak mungkin dia menjadi orang yang tulus. Karena untuk menjadi orang yang tulus, yang memiliki hati yang tulus, dia harus bisa melupakan semua itu. Ya, jadi tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan, perlakuan-perlakuan orang lain yang terhadap dirinya, yang itu dulunya melukai, yang membuat dirinya dirugikan, yang membuat dirinya tidak nyaman, dia harus bisa melupakan hal itu. Kalau dia tidak bisa melupakan, dia tidak mungkin bisa tulus. Dia pasti akan melakukan dengan sekedarnya. Ya. Jadi kalau dia melakukan, memberikan pertolongan itu bukan pertolongan yang terbaik yang dia berikan. Ya, dia tetap akan menolong, tapi sekedarnya. Ya, daripada nggak enak aku mosok aku sebagai orang percaya, udah itu ada hubungan keluarga, masa aku nggak nolong, jadi aku tolong. Tapi kualitas pertolongan ini nggak maksimal, seadanya. Ya, daripada nggak nolong, ya udah deh saya tolong. Ya misalnya gini, misalnya orang itu perlu bantuan, misalnya dia perlu uang 10 juta, padahal dia ada 10 juta bahkan lebih, tapi karena dia tidak tulus, jadi aku bisa bantunya hanya 1 juta, bantu juga, tapi 1 juta, ya jadi sekedarnya. Ini orang-orang yang tidak tulus dia. Ya, orang ini ada kemungkinan dia masih menyimpan rasa sakit hati, dendam terhadap orang yang minta tolong itu. Bisa jadi seperti itu. Ya. Nah, kalau kita sudah tahu kriterianya seperti ini, ya jadi orang tulus itu kriterianya seperti itu, kita baru bisa ngomong, baru bisa berkata dalam hati kita, betapa sulitnya menemukan orang-orang yang tulus hati. Ya. Harus jujur, betapa sulitnya menemukan orang-orang yang tulus hatinya. Nah, ini Bapak Ibu Saudara yang saya tergerak menyampaikan hal itu. Dan saya berpikir kalau orang itu tulus, ya, orang itu tulus, dia tidak menaruh curiga kepada siapapun, bahkan mungkin orang itu pernah menyakiti hatinya atau memiliki niat jahat terhadap dirinya. Kalau dia masih juga melakukan dengan tulus, apakah itu nanti tidak mencelakai dirinya sendiri? Saya berpikir seperti itu. Ya, bahaya ya orang tulus itu. Karena dia tidak memiliki kecurigaan terhadap siapapun. Ya. Padahal orang itu nyatanya dia tahu bahwa orang itu jahat, tapi dia tetap bisa melakukannya dengan tulus. Ini tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Ya. Karena kan mungkin kan di dalam diri kita itu kan ada rasa kekhawatiran. Orang ini dulu pernah jahat dengan saya, pernah punya niat baik, ya, pernah punya niat tidak baik terhadap saya. Misalnya nih, sekarang dia datang untuk dekat dengan saya, tentu ada motivasi tertentu. Kalau aku menerima orang ini dengan tulus, wah, iya kalau dia sudah bertobat. Kalau rencana jahat yang dulu itu masih tetap ada, itu kan membahayakan bagi diri saya. Ya, jadi pemikiran seperti ini wajar. Ya, tetapi ternyata Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan mengatakan hendaklah kamu tulus seperti merpati, di balik ucapan itu Tuhan pasti dia akan melepaskan atau membiarkan orang-orang yang tulus hati ini akan diperlakukan seenaknya oleh orang lain. Ternyata tidak. Ya. Kalau misalnya Tuhan nyuruh tulus, tapi dibalik perkataan Tuhan supaya
orang percaya itu tulus, tapi Tuhan tidak campur tangan atas diri orang-orang tulus ini. Waduh, banyak kita jumpai orang-orang dengan ketulusan hati itu celaka atau cilaka, ya. Tapi ternyata di dalam Mazmur pasal 7, di dalam Mazmur pasal 7 dikatakan, perisai bagiku adalah Allah. Mazmur pasal 7 ayat 11. Mazmur 7 ayat 11. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Ya, jadi orang yang tulus hati ketika dia melakukan suatu tindakan yang menurut orang lain bahwa tindakan itu membahayakan dirinya sendiri, tapi orang itu punya keyakinan bahwa Allah adalah perisai. Kalau Allah menganjurkan, Allah menyatakan bahwa aku sebagai orang percaya harus tulus, maka dibalik ketulusan yang aku lakukan, kalau toh terjadi apa-apa, pasti saya percaya Tuhan sebagai perisaiku. Ya, dikatakan perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hatinya. Jadi orang-orang yang tulus hatinya itu akhirnya apa? Dia punya keyakinan, aku akan aman-aman saja karena Allah berjanji akan menyelamatkan, akan melindungi orang-orang yang tulus hatinya. Nah, coba. Ya. Nah, dibalik pernyataan ini saya bisa membayangkan, pasti orang-orang yang tulus hatinya itu dia punya pengalaman pribadi berjalan bersama Tuhan. Ya, jadi ini orang yang tulus hatinya ini, yang dia melakukan sesuatu dengan nothing tulus, dengan tidak takut risiko yang akan dihadapi, ya, dia tidak takut dengan risiko yang mungkin dihadapi, dia pasti yakin bahwa Allah akan melindungi. Nah, orang seperti ini, inilah orang-orang yang sudah punya pengalaman pribadi bersama Allah. Dia punya kesaksian-kesaksian pribadi bersama Tuhan. Dia tulus melakukannya. Jadi dia tidak ada kebimbangan dalam melakukan. Yakin. Ya. Kalau kita lihat domba itu kan lemah dan di tengah-tengah serigala. Ya. Kalau diibaratkan bahwa orang percaya seperti domba dan orang percaya itu adalah di dalam dirinya itu hampir selalu mengemban misi Tuhan, yaitu memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tetapi ternyata Tuhan tidak memperlengkapi dengan kekuatan lahiriah. Ya, dia tidak, kamu harus kuat, kamu harus jadi pemberani. Enggak, bukan kuat atau pemberani, kamu harus siapkan pasukan atau senjata. Enggak. Hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus. Cukup. Dua sifat ini ada di dalam diri orang percaya. Udah, berjalanlah kamu memberitakan Injil. Berbaurlah kamu dengan orang-orang dunia. Ya, dan tobatkan. Buatlah mereka bertobat. Aku akan menyertai kamu. Jadi orang-orang yang dikatakan, kalau Alkitab katakan aku akan menyertai kamu sampai kesudahan zaman, di dalam Injil Matius itu pasti orang yang mengemban misi Allah. Ya, misi Tuhan, memberitakan kebenaran, akan memberitakan kabar baik supaya orang-orang itu bertobat. Jadi dari sini kita bisa narik kesimpulan bahwa apa? Penginjilan, ya, penginjilan, menyebarkan kabar baik, membuat orang lain untuk bertobat supaya dia percaya Yesus, itu tidak memakai kekerasan, ya, tidak dengan pedang, tidak dengan kekuatan fisik, tetapi cukup dengan cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, Bapak Ibu Saudara dan saya hanya melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Kita cerdik, kita tulus. Di luar itu Tuhan yang akan membackup kita. Ya, Tuhan yang akan campur tangan kalau ternyata di tengah-tengah apa yang kita lakukan dengan segala ketulusan kita itu ternyata ada orang-orang yang mau jahat. Pasti mereka akan berurusan dengan Tuhan. Tidak mungkin mereka bisa mencelakai kita seperti Mazmur 7 ayat 11 tadi. Karena Tuhan adalah perisaiku, ya, dikatakan bahwa perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan.
orang-orang yang tulus hatinya, dia punya keyakinan. Nah, dengan pemahaman ini Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk terus berjuang bagaimana kita memiliki hati yang tulus. Ya, hati yang tulus. Kita belajar untuk menghilangkan perasaan dendam, melupakan perbuatan-perbuatan jahat terhadap perbuatan jahat orang lain terhadap kita. Ya ingat, tapi dianggap aja kita lupa. Biar kita bisa tulus. Ya, kalau kita selalu ingat perbuatan jahat orang lain, kita nggak mungkin tulus. Ya, kita melakukan setengah-setengah. Dan ini penting. Ini penting karena justru disinilah Bapak Ibu Saudara akan nampak keagungan dari kekristenan. Ya, yang berulang-ulang saya katakan, tindakan kita, perbuatan kita itu harus bisa mewujudkan, ya, bisa menampilkan keagungan dari sebuah kekristenan. Ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu Saudara di tengah-tengah keluarga besarnya diperlakukan tidak baik atau gimana, banyak sering dirugikan, ya, kita tetap baik sama mereka. Ya, teman-teman di kantor memerlukan kurang baik ini, kita tetap baik sama kita. Kita tetap bisa tulus menolong dengan semaksimal yang bisa kita lakukan. Ya, tentu ya, kalau ini berbicara pertolongan, berbicara tentang uang dalam jumlah yang besar, tentu harus dalam pimpinan Roh Kudus. Ya, sekalipun kita tulus bukan berarti kita aku tulus terus seberapa uang yang kita punya diberikan, enggak juga seperti itu. Karena semuanya harus dalam koridor, dalam pimpinan Roh Kudus. Nah, ini yang penting Bapak Ibu Saudara. Ya, maka kalau semua orang percaya bisa mewujudkan ini, orang akan lihat memang beda, orang percaya itu beda. Ya, beda. Beda. Nah, ini harus banyak orang percaya yang bisa melakukan hal ini. Ya, makin banyak orang percaya yang bisa melakukan hal ini, nanti keharuman kekristenan itu bisa dicium oleh banyak orang. Dan akhirnya apa? Mereka tidak menemukan kesalahan dari orang-orang percaya seperti itu. Mereka tidak menemukan kesalahan kita, dan mereka juga tidak mungkin akan mempersalahkan Tuhan yang kita sembah. Ya, karena pengikutnya aja betapa agung dan mulia perbuatan para murid-murid Tuhan Yesus ini. Nah, ini yang menjadi kerinduan kita. Ya, jadi jangan takut menjadi orang yang tulus. Bagaimanapun juga Tuhan akan melindungi, memagari orang-orang yang tulus hatinya. Ini janji Tuhan. Ya, tidak mungkin Tuhan menyuruh orang berbuat itu tanpa dia membackup, tidak mungkin. Jadi lakukan apa yang Tuhan ajarkan, yang Tuhan perintahkan. Ya, nanti di luar itu, di luar kemampuan kita, Tuhan yang akan ambil alih. Tuhan yang akan beracara ketika kita menghadapi berbagai persoalan. Ya, memang ini sulit, tetapi kita mau belajar dan kita terus berjuang. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari kita tutup dalam doa. Bapa di surga, segala puji, hormat, syukur kami naikkan kehadirat-Mu. Meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami dan ajar kami melakukannya. Kami masih harus berjuang dan berjuang bagaimana kami memiliki karakter seperti Kristus dengan ketulusan hati yang membuat kekristenan semakin nampak agung di pemandangan orang-orang dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.